Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-21 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernajar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tak memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudahkah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan." Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota, dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai.
lalu bertanya, "Siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya?" Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyakanlah dia." Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahkan merenungkan kembali bagaimana kisah seorang Rasul Paulus yang boleh senantiasa dipakai Allah di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia yang dahulunya adalah orang yang sering menyiksa orang yang percaya kepada Kristus, menangkap bahkan memenjarakan mereka. Namun pertemuan Saulus bersama dengan Yesus Kristus mengubahkan hidupnya. Yang dahulu seorang Saulus yang menangkap orang percaya berubah menjadi Paulus yang boleh memberitakan firman Tuhan, bahkan menambah jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus Kristus. Namun hari kita melihat tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana Paulus yang sungguh luar biasa boleh melayani banyak ke tempat-tempat yang belum mengenal Yesus Kristus, sehingga banyak orang yang boleh percaya kepada Yesus Kristus. Itulah suatu pelayanan yang sangat sukses yang boleh dilakukan oleh Yesus Kristus karena penyertaan Roh Kudus yang boleh menyertai setiap pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Dan ketika pelayanannya boleh berhasil dilakukan oleh Paulus dan dia boleh kembali ke Yerusalem, namun kita melihat Bapak Ibu dalam perenungan kita hari ini, Paulus mendapatkan sambutan daripada rekan kerjanya dan boleh memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan Allah. Namun sukacita itu seketika hilang ketika Paulus boleh dituding telah membawa orang-orang Yunani masuk ke dalam bait Allah, sehingga ada orang-orang yang tidak menyukai Paulus boleh menghasut banyak rakyat Israel, sehingga Paulus harus ditangkap, didera oleh mereka dan boleh dibawa masuk oleh para pasukan Romawi untuk boleh menenangkan keadaan di tengah-tengah Yerusalem pada waktu itu. Bapak Ibu, kita melihat sebagai seorang rasul yang memberitakan Injil kebenaran, tidak selamanya ia merasakan sukacita. Sekalipun Allah menjanjikan sukacita yang dalam kehidupan setiap orang yang percaya, namun ada situasi-situasi yang sulit akan dihadapi. Namun itu bukanlah menjadi suatu hal yang membuat kita takut di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya Allah yang boleh menyertai kita. Apapun kekuatan manusia, apapun usaha manusia, itu tidak akan mampu boleh menggagalkan kehendak Allah di tengah-tengah kehidupan Paulus yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dalam perenungan sebelumnya kita melihat bagaimana usaha manusia boleh menjatuhkan apa yang dilakukan oleh Paulus, boleh menghentikan setiap tingkah langkahnya dalam melayani kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang. Semuanya digagalkan oleh kehendak Allah. Ada kuasa Allah yang boleh bekerja, ada kuasa Allah yang boleh senantiasa memampukan bahkan menghiburkan Paulus sehingga terjadi kemenangan tanpa diketahui oleh pikiran manusia. Apa yang dipikirkan manusia tidak dapat boleh menyelami apa yang direncanakan Allah di tengah-tengah kehidupan Paulus. Kita melihat Paulus ditangkap, dipenjarakan, didera, bahkan dijaga dengan sangat ketat. Namun Roh Kudus boleh datang melepaskan Paulus dari tengah-tengah belenggu di tengah penjara itu, bahkan membuka semua pintu-pintu penjara sehingga Paulus boleh lepas daripada penjara tersebut. Dan hari ini Paulus kembali mengalami hal demikian. Dan saya percaya bahwa terkasih, sekalipun Paulus mengalami hal demikian, akan ada kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Jadi didera oleh orang-orang Israel. Semua itu karena ada hasutan,
yang membuat Paulus mengalami hal demikian. Tapi kita percaya Bapak Ibu terkasih, sebagai orang percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus adalah suatu hal kebenaran, di mana dia boleh membawa 4 orang yang boleh mau percaya dan bertobat dan menyerahkan hidupnya, boleh percaya kepada Allah. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat di ayatnya yang ke-26 dikatakan pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih, suatu pelayanan yang sangat mulia dilakukan oleh Paulus. Namun ada orang-orang yang tidak menyenangi apa yang dilakukan oleh Paulus. Dan semua itu karena mereka belum percaya kepada Yesus Kristus. Mereka masih berpegang kepada hukum Musa. Sedangkan Yesus Kristus telah datang sebagai kasih, dan mereka belum membuka hati mereka. Jangan sampai kita Bapak Ibu yang terkasih seperti orang-orang demikian. Kita telah mendengar suara kebenaran itu, namun hidup kita masih dekil. Hidup kita masih tetap tidak mau menerima kebenaran itu. Sehingga firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita supaya kita boleh senantiasa menjadi pendengar dan pelaku firman. Bukan hanya pendengar sehingga kita menjadi orang yang bebal, namun melakukan kebenaran firman Tuhan sehingga kita mengalami kuasa kebenaran daripada Injil tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya jangan pernah gentar takut, sekalipun ada derhaan. Kita melihat apa yang dialami oleh Paulus. Hari dia boleh ditangkap, namun kita percaya ada anugerah Tuhan yang boleh menyertai kehidupan Paulus. Ketika kita berjalan dalam kebenaran, ada kuasa yang akan memimpin kehidupan kita, membawa kita mengalami kemenangan. Oleh karena itu, tetap menjadi orang yang sungguh percaya, dengar dan lakukan kehendak Allah, maka kita akan mengalami anugerah Tuhan sebagaimana yang dialami oleh Paulus. Sekalipun hari ini dalam perenungan kita dia mulai mengalami didera dan ditangkap, tapi kita percaya bahwa kehendak Allah yang boleh terjadi dalam kehidupan Paulus. Ada sukacita yang besar nanti akan memelihara kehidupan Paulus. Demikian dengan kehidupan kita. Ketika kita percaya, maka anugerah Tuhan akan memimpin kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk perenungan hari ini. Kami melihat bagaimana Paulus telah pulang dari setiap pelayanannya, melayani banyak orang percaya, dan mereka boleh bersuka cita. Kembalinya dia ke Yerusalem, dia boleh bercerita kepada rekan kerjanya, dan mereka boleh bersuka cita, dan mereka boleh memuliakan Allah. Walaupun Tuhan, sukacita itu seketika hilang ketika Paulus harus ditangkap, didera oleh orang-orang Israel karena suatu tuduhan yang tidak benar. Biarlah kiranya Tuhan Allah yang boleh bekerja juga dalam kehidupan kami. Biarlah lewat kerenungan hari ini yang boleh menguatkan iman kami, bahwa di tengah-tengah dunia ini masih ada orang-orang yang tidak mengkehendaki kebenaran firman Tuhan disuarakan. Jangan biarkan Tuhan hidup kami boleh senantiasa takut gentar karena persoalan itu. Tapi biarlah Tuhan kami belajar daripada Paulus, semangat yang dimiliki dalam melayani Tuhan Allah, tidak mengenal takut bahkan gentar. Demikian dengan kami orang percaya, kami mau hidup seperti Paulus yang sungguh memberitakan kebenaran firman Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terpuji Engkau Bapa, dan Tuhan kami berdoa dan untuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.